nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard. Siapa yang masih ngira Robert Whittaker bakal kesulitan pas debut di kelas berat ringan? Kalau masih ada, kayaknya mereka harus nonton ulang UFC 329. Soalnya mantan raja kelas menengah itu baru aja ngasih pernyataan yang bener-bener keras. Lawannya bukan petarung sembarangan, tapi Nikita Krylov, sosok yang udah lama dikenal sebagai spesialis bikin lawan sengsara di divisi light heavyweight. Tapi yang terjadi justru di luar dugaan. Dari bel ronde pertama dibunyikan, Krylov langsung nunjukin kalau ukuran badan memang jadi senjata utamanya. Dia nggak mau kasih Whittaker ruang buat nyaman main striking. Berkali-kali dia nempel ke badan Whittaker, dorong ke pagar oktagon, bahkan sempat berhasil menjatuhkan Bobby Knuckles ke matras. Sekilas kelihatannya Whittaker bakal kerepotan ngadepin tenaga besar Krylov. Tapi disinilah bedanya petarung kelas dunia. Whittaker nggak panik sedikit pun, begitu berhasil berdiri lagi, dia langsung balik ke permainan favoritnya. Footworknya lincah, jabnya mulai masuk satu demi satu, dan kombinasi pukulannya bikin Krylov mulai kehilangan timing. Meski ronde pertama cukup ketat, kelihatan banget kalau Whittaker mulai membaca pola permainan lawannya. Masuk ronde kedua, suasananya berubah total. Whittaker seperti udah nemuin password buat ngebuka pertahanan Krylov. Kecepatan tangannya jadi mimpi buruk buat petarung asal Ukraina itu. Jab, straight, hook, semuanya masuk dengan bersih. Berkali-kali kepala Krylov terguncang gara-gara kombinasi boxing khas Whittaker yang cepat dan presisi. Krylov yang tadi percaya diri mulai kelihatan ragu buat maju sembarangan. Nah, puncaknya datang di ronde ketiga nih. Saat Krylov mencoba kembali masuk ke jarak dekat, Whittaker langsung membaca celah yang terbuka. Boom! Sebuah pukulan kanan super keras meluncur tepat ke arah wajah Krylov. Seketika rahangnya langsung cedera. Ekspresi wajah Krylov langsung berubah. Bukannya lanjut bertarung, dia malah mundur sambil memegangi wajahnya dan memberi isyarat ke wasit Kristognoni kalau dirinya udah nggak sanggup melanjutkan pertandingan. Wasit pun langsung menghentikan laga di menit 1:01 ronde ketiga. TKO karena cedera rahang. Gila sih. Debut Whittaker di kelas berat ringan benar-benar berjalan sempurna. Kalau baru debut aja udah bisa ngebikin petarung sekelas Nikita Krylov menyerah gara-gara rahangnya remuk, kira-kira seberapa jauh Robert Whittaker bisa melangkah di divisi light heavyweight? Jangan-jangan mantan raja kelas menengah ini bakal jadi ancaman serius buat semua penghuni papan atas. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard. Kalau aja ada penghargaan buat pertarungan paling gila dalam satu ronde di UFC 329, duel King Green lawan Terence McKinney jelas wajib masuk nominasi. Bayangin aja nih, sepanjang hampir 5 menit kita disuguhi drama yang bikin jantung naik turun. Dan yang paling gokil, semuanya selesai cuma 1 detik sebelum bel ronde pertama berbunyi. Sejak awal laga, Terence McKinney langsung tancap gas tanpa mikir rem. Dia benar-benar datang buat menghabisi Green secepat mungkin. Pukulan demi pukulan dilepas dengan tenaga penuh. Gak berhenti di situ, McKinney juga berhasil membawa Green ke matras dan mengamankan posisi full mount. Posisi ini biasanya udah jadi alarm bahaya buat siapapun, karena lawan tinggal dihujani ground and pound sampai habis. Dan memang itu yang terjadi. Green dibuat babak belur oleh rentetan pukulan McKinney dari atas. Banyak yang mungkin udah mikir pertarungan bakal selesai dalam hitungan detik. Tapi masalahnya yang ada di bawah bukan petarung baru. Itu King Green, veteran berusia 39 tahun yang udah kenyang makan asam garam di UFC. Di tengah tekanan luar biasa itu, Green tetap tenang. Dia bertahan, cari celah, lalu perlahan membalikan posisi. Setelah berhasil berdiri lagi, pertandingan langsung berubah total. McKinney yang tadi meledak-ledak mulai kelihatan kehabisan bensin. Serangan eksplosif di awal ternyata menguras banyak tenaga. Nah, inilah momen yang ditunggu Green. Dengan pengalaman segudang, dia nggak buru-buru. Dia mulai mengincar tubuh McKinney lewat body shot keras yang bikin napas lawannya makin berantakan. Setelah itu, kombinasi pukulan ke kepala mulai menghujani tanpa henti. McKinney yang sebelumnya begitu dominan, sekarang malah goyah sendiri. Puncaknya terjadi di detik-detik terakhir ronde pertama. Green melepaskan kombinasi beruntun yang membuat McKinney ambruk ke kanvas. Tanpa buang waktu, Green langsung menyambar dengan rentetan ground and pound. Wasit melihat McKinney sudah tidak mampu memberikan perlawanan berarti dan langsung menghentikan pertarungan. Waktunya gila. Tepat di menit keempat, 59 detik di ronde pertama. Artinya cuma tersisa 1 detik sebelum bel berbunyi. Ini bukan cuma pertarungan biasa, tapi perang yang isinya jual beli pukulan, darah, bantingan, sampai drama submission yang bikin penonton gak berani berkedip.
Dari bel ronde pertama dibunyikan, dua petarung ini langsung kayak nggak punya tombol mundur. Royval dan Kavanagh sama-sama tancap gas. Kombinasi pukulan berterbangan dari segala arah, tendangan rendah maupun tinggi, terus dilepas tanpa henti. Nggak ada yang mau ngalah. Setiap kali Royval masuk menyerang, Kavanagh langsung membalas. Masuk ronde kedua, keadaan mulai berubah. Kavanagh yang tampil percaya diri akhirnya menemukan celah besar. Sebuah pukulan kanan keras menghantam wajah Royval dengan telak. Boom! Royval langsung jatuh ke kanvas. Situasi ini jelas jadi momen emas buat petarung asal Inggris itu. Dia langsung mengejar dengan ground and pound brutal. Pukulan dan sikut beruntun menghujani Royval yang sudah bersimbah darah. Banyak orang mungkin mengira laga bakal selesai saat itu juga. Tapi disinilah mental baja Royval benar-benar kelihatan. Meski wajahnya penuh darah dan berada dalam posisi yang sangat berbahaya, dia tetap tenang. Bukannya panik, Royval malah menggunakan teknik omoplata untuk menghambat pergerakan Kavanagh. Strategi itu berhasil meredam hujan sikut lawannya hingga akhirnya bel ronde kedua berbunyi. Royval memang babak belur sih, tapi dia masih hidup di pertarungan. Nah, ronde ketiga nih yang jadi titik balik yang benar-benar luar biasa. Royval keluar dengan semangat baru seolah nggak pernah dihajar habis-habisan sebelumnya. Dia langsung meningkatkan tekanan dan memaksa pertarungan masuk ke bawah. Kali ini justru Kavanagh yang mulai kerepotan menghadapi agresivitas Royval. Sedikit demi sedikit Royval mengambil posisi dominan. Setelah berhasil menguasai ground, dia langsung mengamankan punggung lawannya. Begitu posisi itu terkunci, semuanya tinggal soal waktu. Royval menyelipkan lengannya ke bawah dagu Kavanagh dan mengunci rear naked choke dengan sangat rapat. Kavanagh sempat berusaha bertahan, tapi semakin lama kuncian itu makin dalam hingga ke ubun-ubun. Akhirnya, tap, petarung Inggris itu menyerah di menit 3:40 ronde ketiga. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard. 7 tahun lalu, tepat saat Bautista baru menjalani debutnya di UFC pada 2019, dia dipaksa menyerah lewat kuncian armbar dari Sandhagen. Kekalahan itu jadi awal perjalanan panjangnya di UFC. Nah, sekarang kesempatan membalas akhirnya datang. Dan kali ini, Bautista nggak mau pulang dengan penyesalan lagi. Begitu ronde pertama dimulai, Sandhagen langsung tampil seperti versi terbaiknya. Footworknya masih lincah, jab dan straightnya terus masuk dengan bersih. Bautista sempat dibuat kesulitan membaca ritme lawannya. Tapi di tengah tekanan itu, Bautista tiba-tiba menarik Sandhagen ke pertarungan bawah dan mencoba sesuatu yang jarang banget kelihatan di UFC. Masuk ronde kedua, banyak yang mengira Sandhagen bakal habis. Tapi justru disinilah mental petarung elitnya keluar. Meski satu kakinya nggak lagi normal, dia tetap bergerak memutar, menjaga jarak, dan terus melontarkan kombinasi pukulan yang akurat. Berkali-kali Bautista dibuat mengejar bayangan karena pergerakan lateral Sandhagen masih sangat efektif. Ronde ini berjalan ketat, dan penonton mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya yang unggul. Semuanya akhirnya ditentukan di ronde ketiga. Sebuah hook kiri keras mendarat telak di wajah Sandhagen. Boom! Sandhagen langsung terjatuh ke kanvas. Arena langsung bergemuruh. Bautista nggak menyia-nyiakan kesempatan emas itu. Dia langsung masuk, mengamankan takedown, lalu mengontrol posisi di atas dengan sangat disiplin. Berkali-kali Sandhagen mencoba bangkit, tapi Bautista terus menempel dan menguras waktu dengan kontrol matras yang rapi hingga bel akhir berbunyi. Saat keputusan juri diumumkan, ketiganya memberikan skor identik 29-28 untuk Mario Bautista. Unanimous decision. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard. Banyak orang memperkirakan duel ini bakal berlangsung brutal selama 3 ronde. Tapi kenyataannya, gak sampai 1 menit loh, semuanya udah tamat. Begitu bel ronde pertama dibunyikan, Benoit Saint-Denis langsung menunjukkan niatnya untuk menyerang habis-habisan. Petarung asal Prancis itu gak buang waktu sedikit pun. Dia langsung melepaskan high kick keras yang mengarah ke kepala Pimblet. Untung buat Paddy, tendangan itu cuma lewat tipis dan gagal mengenai sasaran. Nah, disinilah semuanya berubah dalam sekejap. Merasa punya momentum, Saint-Denis langsung menerjang ke depan buat mencari double leg takedown di dekat pagar oktagon. Mungkin dia berpikir bisa membawa Paddy ke bawah dan mengendalikan pertarungan dari sana. Tapi ternyata justru itulah kesalahan terbesar yang dia buat malam itu. Paddy seolah sudah membaca skenario itu sejak awal. Begitu Saint-Denis menundukkan kepala untuk masuk ke kaki, Paddy langsung menangkap lehernya. Awalnya kelihatan seperti ancaman gilotin biasa, tapi hanya dalam hitungan detik posisi lengannya berubah. Paddy dengan cepat memutar badan dan mengubah kuncian itu menjadi DRC choke yang terkunci sangat dalam.
Begitu posisi terkunci sempurna, Paddy langsung menjatuhkan tubuhnya ke kanvas untuk menambah tekanan. Dari situ, semuanya tinggal soal waktu. Saint Denis berusaha bertahan. Dia mencoba mencari ruang untuk keluar. Tapi semakin bergerak, kuncian itu justru makin rapat. Penonton yang menyaksikan langsung mulai berdiri karena sadar sesuatu yang besar sedang terjadi. Dan benar aja, belum sempat mengetuk kanvas sebagai tanda menyerah, tubuh Saint Denis mendadak lemas. Dia langsung kehilangan kesadaran di atas kanvas. Wasit tanpa ragu menghentikan pertandingan tepat di detik ke-52 ronde pertama, technical submission. Salah satu penyelesaian tercepat dan paling mengejutkan di UFC 329. Kemenangan ini punya arti yang jauh lebih besar buat Paddy Pimblett. Setelah sebelumnya dipaksa mengakui keunggulan Justin Gaethje lewat keputusan angka, banyak orang mulai meragukan apakah The Paddy memang pantas berada di jajaran elit kelas ringan. Tapi malam ini dia menjawab semua keraguan itu dengan cara yang paling spektakuler. Bukan cuma menang, tapi dia juga menjadi petarung pertama yang mampu membuat Benoit Saint Denis kalah lewat submission sepanjang karir profesionalnya. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard. 13 tahun lalu, tepat di tahun 2013, Max Holloway yang masih hijau harus mengakui keunggulan McGregor. Sekarang, di UFC 329, kesempatan balas dendam itu akhirnya datang. Tapi, sayangnya, akhir cerita yang terjadi benar-benar di luar dugaan semua orang. Suasana di T-Mobile Arena Las Vegas udah pecah bahkan sebelum bel pertama dibunyikan. Ribuan penonton berdiri menyambut kembalinya Conor McGregor yang akhirnya kembali bertarung setelah 5 tahun menghilang dari oktagon. Banyak yang penasaran, apakah The Notorious masih punya sentuhan magisnya atau justru waktu sudah mulai mengejarnya. Begitu laga dimulai, McGregor langsung mencoba mengambil inisiatif. Gaya bertarungnya masih sama seperti dulu, penuh percaya diri dan ingin langsung mengontrol jalannya pertandingan. Dia melepaskan sebuah tendangan di detik-detik awal, mungkin untuk mengukur jarak sekaligus memberi peringatan kepada Holloway. Tapi siapa sangka, justru disitulah petaka datang. Sesaat setelah tendangan itu dilepaskan, McGregor terlihat salah bertumpu. Lutut kanannya langsung berputar dengan arah yang gak wajar, seketika wajah McGregor berubah. Dia mencoba tetap berdiri, tapi kakinya sama sekali nggak mampu menopang tubuhnya. Beberapa kali dia tergelincir saat mencoba bergerak mundur, sementara Holloway memilih tetap menjaga jarak karena sadar ada sesuatu yang tidak beres. Penonton yang tadinya berteriak histeris langsung berubah hening. Semua mata tertuju pada McGregor yang terus memegangi lutut kanannya sambil meringis kesakitan. Melihat kondisinya yang sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan pertarungan, wasit tanpa ragu langsung menghentikan laga di menit ke-1 lewat 9 detik ronde pertama. TKO. Bukan karena pukulan, bukan karena tendangan, tapi karena cedera lutut yang tampak sangat serius. Gitu amat kakinya ya. Memang bukan cara yang diharapkan siapapun, tapi kemenangan tetap menjadi milik Max Holloway. Dan secara resmi, dia akhirnya berhasil membalas kekalahannya dari McGregor yang sudah menghantuinya sejak pertemuan pertama mereka lebih dari 1 dekade lalu. Menariknya, setelah pertarungan selesai, Holloway sama sekali nggak terlihat ingin berpesta berlebihan. Dia justru menunjukkan rasa hormat kepada rival lamanya. Bahkan Holloway sempat memberi isyarat kalau dirinya masih tertarik menjalani duel trilogi suatu hari nanti, tentu jika McGregor mampu pulih dan kembali bertarung. Nah, disinilah pertanyaan besarnya nih. Cedera ini langsung memunculkan spekulasi yang pasti sudah ada di kepala banyak orang. Apakah ini cuma nasib buruk yang bisa dilalui McGregor? Atau justru menjadi pertanda bahwa perjalanan salah satu mega bintang terbesar dalam sejarah UFC benar-benar sudah mendekati garis akhir? 5 tahun menunggu comeback, tapi pertarungannya selesai hanya dalam 69 detik. Rasanya pahit bukan cuma buat McGregor, tapi juga buat jutaan penggemar yang berharap bisa melihat aksi The Notorious kembali bersinar. Kini semua orang tinggal menunggu satu jawaban, apakah Conor McGregor masih akan kembali ke oktagon atau malam di UFC 329 menjadi bab terakhir dari karir salah satu ikon terbesar yang pernah dimiliki UFC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.